kabar? Kembali lagi di YouTube Bimbo Chief bersama Miss Evelyn. Kali ini kita akan mempelajari mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelum itu, Miss akan bertanya dulu, apa itu peristiwa Sumpah Pemuda? Nah, kalau masih ada teman-teman yang belum mengetahuinya, Miss akan menjelaskan. Jadi, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang menjadi bukti nyata peran pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah peran pemuda-pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Peristiwa ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang menyatakan ikrar mereka akan kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Sumpah yang diucapkan oleh para pemuda dan pemudi tersebut telah membakar semangat juang rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dari para penjajah. Jadi melalui peristiwa ini, para pemuda dan pemudi dari berbagai daerah sepakat untuk bersatu sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Melalui Sumpah Pemuda ini juga membakar semangat rakyat dalam memperoleh kemerdekaan negara kita dari para penjajah. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk bebas dari belenggu penjajah yang mengeksploitasi rempah-rempah kekayaan alam Nusantara. Pada waktu itu juga sudah banyak pejuang yang bangkit, namun mereka hanya dapat berjuang sendiri-sendiri di daerahnya masing-masing. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara kita sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga membuat penjajah dari barat datang ke negara kita untuk mengambil kekayaan rempah-rempah kita. Nah, saat itu sudah banyak para pejuang yang berusaha untuk mengusir penjajah dari negara kita. Namun pada saat itu perjuangan-perjuangan para pahlawan kita itu hanya bersifat kedaerahan saja. Kita akan masuk ke peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berasal dari Kongres Pemuda Indonesia. Jadi, peristiwa Sumpah Pemuda berasal dari kongres yang diadakan para pemuda di seluruh Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia diikuti oleh berbagai perwakilan-perwakilan organisasi pemuda di berbagai daerah. Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali di Batavia. Batavia ini adalah sebutan zaman dahulu untuk kota Jakarta. Sekarang kita masuk ke Kongres Pemuda Indonesia pertama. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Pemimpin rapat pada kongres pertama ini yaitu Bapak Muhammad Tabrani. Kongres ini diikuti oleh perwakilan dari Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Kemudian terdapat perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI dan Pemuda Indonesia atau disingkat PI. Jong Java di sini berarti para pemuda yang mewakili daerah Jawa. Sedangkan Jong Celebes di sini berarti para pemuda yang mewakili daerah Sulawesi. Begitupun pula dengan John Ambon itu yang berarti para pemuda yang mewakili daerah Ambon. Sekarang kita akan masuk ke tujuan dan hasil dari Kongres Pemuda Indonesia pertama. Yang pertama, tujuan diadakan kongres ini yaitu untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan menjadi satu organisasi tunggal. Seperti yang barusan Miss jelaskan bahwa di Indonesia pada zaman dahulu itu para pemuda membentuk organisasi sesuai dengan daerah mereka, berdasarkan daerah mereka. Nah, melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama, harapannya bahwa pemuda bisa bersatu menjadi satu organisasi tunggal lagi, bukan lagi berdasarkan daerah-daerah mereka.
Kemudian hasil dari kongres pertama ini yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia untuk merdeka merupakan cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Jadi di sini para pemuda dari berbagai daerah sudah sadar dan setuju bahwa cita-cita bersama mereka yaitu bersatu dan merdeka sebagai satu Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia kedua terdiri atas 2 sidang. Sidang pertama diadakan pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Pemuda Katolik, kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicara pada sidang kedua yaitu Nyonya Puradireja, Sugondo Joyo Puspito, dan Bapak Muhammad Yamin. Sidang kedua diadakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jalan Merdeka Utara nomor 14. Beberapa pembicara pada sidang ini yaitu Nyonya Purnomo Wulan, Sarmidi Mangunsarkoro, dan Joko Sarwono. Ilustrasi pada Kongres Pemuda Indonesia II seperti gambar yang ditunjukkan. Sidang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 12 siang, kemudian istirahat sejenak. Nah, pada saat istirahat, Weich Rudolf Supratman meminta izin untuk memainkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Jadi inilah ilustrasi saat Bapak W.R. Supratman memainkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Di momen inilah lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan di publik. Kemudian setelah selesai istirahat, sidang kedua dilanjutkan di Gedung Sumpah Pemuda. Pembicara pada sidang ini yaitu Ramelan, Trio Pangemanan, Mr. Sunario. Nah, kemudian hasil dari kongres kedua yaitu Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita akan masuk ke isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi, inilah isi dari Sumpah Pemuda. Nah, supaya teman-teman lebih gampang mengingat isi dari Sumpah Pemuda, kita perlu mengetahui inti dari Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi, melalui peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda di seluruh Indonesia mengikrarkan janji mereka untuk bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bersatu sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Diharapkan melalui persatuan ini mampu membakar semangat juang rakyat Indonesia untuk membela tanah air kita. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan latihan supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Pertanyaan pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Pertanyaan kedua, apa yang mendasari diadakan Kongres Pemuda Indonesia? Pertanyaan ketiga, apa inti dari Sumpah Pemuda? Nah, untuk jawaban dari latihan soal ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa dikumpulkan saat pertemuan les. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, boleh ditanyakan saat pertemuan les nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!